Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini, hari baru Engkau berikan Tuhan. Ini kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang datang di pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari katakan kembali. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan
harap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Haleluya. Hanya Kau Tuhan yang mengenal kami lebih dari siapapun. Ini hati kami, ini hidup kami, kami bawa di altar kudus-Mu. Oh, haleluya. Tuhan baik, Dia sangat baik, kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Haleluya. Kibiaralaba, yaralaba, yaralamo, hiraralaba, yaralaba, yaralaba, yaralaba. Berkati hari ini Tuhan, berkati setiap aktivitas kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan Engkau yang bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Salam Bapak Ibu, kita tahu semua bahwa kitab Mazmur adalah sebuah ungkapan hati seorang pemazmur yang ditulis berupa kasih, penyembahan, sukacita, bahkan kekecewaan, kekesalan yang mendalam, bahkan ketakutan, kekhawatiran, dan penghinaan. Bahkan juga dikatakan seruan untuk pembebasan. Itu kitab Mazmur ditulis oleh pemazmur. Tetapi di pasal yang ke-7 ini kita temukan bahwa penulis Mazmur menuliskan tentang seruan pembebasan, di mana pemazmur itu diincar dan dikejar untuk dibunuh, diburu. Ia mengalami sebuah persoalan masalah. Orang-orang yang ingin mengincar hidupnya, orang-orang yang ingin membunuh hidupnya dan ingin mencelakakan hidupnya. Seringkali kita akan temui kondisi dan situasi seperti ini. Masalah yang mencengkram hidup kita. Situasi, persoalan dalam hidup kita. Tetapi kita akan belajar bersama-sama di mana seorang pemazmur, yaitu Daud, menghadapi persoalan ini. Kita baca di dalam ayat yang kedua. Mazmur 7 ayat yang kedua sampai yang ketiga dikatakan, "Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku." Ayat yang ketiga, "Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan." Ayat 2 dan 3 sangat kental sekali dengan seruan pembebasan terhadap orang-orang yang ingin membunuh hidupnya, yang ingin mengincar hidupnya, yang ingin mengintimidasi hidupnya. Tahukah saudara
bahwa begitu banyak situasi dan kondisi di sekitar kita seringkali menekan hidup kita, mengintimidasi hidup kita. Bahkan seringkali diperhadapkan dengan sebuah intimidasi, oh kamu nggak layak, kamu tidak layak untuk melayani, kamu nggak layak untuk berdoa, kamu nggak layak untuk berada di rumah Tuhan. Iblis sedang menghakimi hidup kita, mau menjatuhkan hidup kita. Tetapi di ayat yang berikutnya, pasal 4 ayat yang ke-6, ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya. Pemazmur merendahkan diri, tidak merasa paling benar. Jika dalam situasi dan kondisi yang ingin menghancurkan hidup kita, yang ingin mengintimidasi hidup kita, jangan pernah kita seolah-olah kita yang paling benar. Tetapi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, pembelaan Tuhan akan tepat pada waktunya. Pembelaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan akan membela orang-orang yang merendahkan diri di hadapannya. Ayat yang ke-7 berkata, bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Ayat yang ke-7, pemazmur mencari pembelaan Tuhan. Saudaraku, ayat yang ke-4 sampai yang 6, di mana pemazmur merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan di ayat yang ke-7, pemazmur mencari pembelaan Tuhan. Seharusnya yang kita lakukan terlebih dahulu, sebelum kita mencari pembelaan Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan pernah merasa benar walaupun kita berada di posisi yang benar. Tetapi merendahkan diri. Karena Tuhan pasti akan membela orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekian seri firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hari ini kami mau belajar tentang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Walaupun dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Walaupun dalam persoalan dan masalah. Bahkan intimidasi dalam kehidupan kami. Tetapi kami belajar bahwa Tuhan selalu yang benar. Tuhan yang menjadi hakim atas kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang membela hidup kami. Terpujilah nama-Mu, memberkati jemaat-Mu. HCC Palu maupun HCC Luwuk, bahkan jemaat HCC yang berada dimanapun ya Tuhan Yesus, kami percaya pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.